Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Game Terena Story. Hari ini aku akan mereview serta unboxing mainan baruku teman-teman. Dan kalau begitu, ayo teman-teman kita mulai videonya. Jadi di video hari ini aku akan mereview serta unboxing mainan dari Brick Bella teman-teman. Dan nama dari mainan ini yaitu bernama Revenger teman-teman. Dan mainan yang hari ini kita akan rakit yaitu adalah sebuah robot yang bernama War Machine Buster teman-teman. Mainan ini ada di tipe 11259 teman-teman. Dan jumlah partnya sendiri itu berjumlahkan 386 pieces teman-teman. Dan di sini untuk minifigurnya sendiri kita mendapatkan 4 minifigur teman-teman. Dan 4 minifigur itu diantaranya ada Ant-Man dan juga War Machine sebagai tokoh utamanya atau superhero-nya. Dan juga di sini ada 2 pasukan Thanos sebagai tokoh penjahatnya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau begitu aku langsung saja perlihatkan bagian depan dan bagian belakang dari kotaknya ini teman-teman, supaya jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk bagian depan dari kotaknya ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, di sini itu ada diorama dari robot War Machine Buster-nya teman-teman. Di sini robot War Machine Buster-nya itu lagi melawan 2 prajurit Thanos ini teman-teman. Dan di sini juga kita melihat ada 2 prajurit Thanos yang lagi melawan si Ant-Man, dan Ant-Man juga lagi melawan kedua monster itu teman-teman. Dan teman-teman pasti bertanya di mana War Machine, dan jawabannya adalah War Machine berada di dalam robot ini teman-teman. Lalu di sini juga ada daftar-daftar dari 4 minifigur yang kita dapat. Di sini ada Ant-Man, War Machine, dan kedua prajurit Thanos. Lalu di sini juga ada action figure dari Avenger. Contohnya ini War Machine Buster, Ant-Man, Iron Man, dan Captain Marvel teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau kita bisa lihat bersama-sama bagian belakang dari kotaknya ini, di sini kita bisa melihat ada robot War Machine Buster-nya teman-teman yang sedang terbuka bagian dadanya. Lalu di sini juga ada War Machine yang sedang melompat dari robotnya ini untuk menembakkan pelurunya ke arah monster ini. Lalu juga ada Ant-Man yang berada di belakang War Machine dan juga monster ini teman-teman. Dan kemana monster yang satu lagi? Monster yang satu lagi itu berada di tangan robot War Machine Buster ini. Jadi monster ini lagi dipegangin sama robotnya ini teman-teman. Dan di sini kalau kita bisa lihat, di sini kita bisa menaruh pistol yang dipegang oleh War Machine ini di tangan robotnya ini teman-teman. Dan juga kalau kita bisa lihat di bawahnya ini, di sini kita bisa menembakkan sebuah misil yang berada di sini, dan juga kita bisa menembakkan peluru di minigun ini dengan cara kita memutar yang merah-merah ini teman-teman. Dan satu lagi yang tidak boleh dilewatkan, di sini kalau kita bisa lihat bersama-sama, ini ada beberapa daftar part-part yang ada di dalam mainan ini teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kalau gitu kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Oke, karena tadi kita sudah melihat bagian depan dan bagian belakang dari kotaknya ini, kalau gitu aku akan langsung saja buka ya teman-teman isi dalam kotaknya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau begitu langsung saja aku akan buka ya teman-teman isi dalam mainan ini. Di sini kita akan mendapatkan berapa plastik ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku akan buka. Di sini kita mendapatkan 1 plastik besar teman-teman, dan di dalamnya ini ada berapa bungkus plastik ya teman-teman. Di sini untuk bungkus plastiknya kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini juga kita mendapatkan 1 buah buku panduan teman-teman. Untuk buku panduannya sendiri, di dalam sini kita mendapatkan 1 buah stiker teman-teman. Dan untuk buku panduannya ini, di sini itu ada 27 halaman dengan 108 step teman-teman. Dan untuk stikernya sendiri itu berjumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 buah stiker teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan 6 bungkus plastik. Dan di sini juga kita mendapatkan 1 buah stiker dan 1 buah buku panduan. Jadi teman-teman, karena di sini aku sudah tidak sabar lagi ingin segera merakit mainan ini. Kalau begitu langsung saja kita menuju ke perakitannya.
teman-teman, karena di sini minifigurnya itu ada dua kelompok yang masing-masing itu memiliki kesamaan, jadi langsung saja aku akan review secara kelompokan ya teman-teman. Dan aku akan mulai mereview dari kelompok yang pertama. Jadi untuk kelompok minifigur yang pertama ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, mereka ini adalah tokoh utamanya teman-teman, dan mereka ini adalah sebagai superhero-nya. Di sini kita mendapatkan War Machine dan juga Ant-Man teman-teman. Untuk bagian kepala dari War Machine ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, di sini itu ada 3 warna yang berbeda. Di antaranya ada warna merah yang berada di matanya, warna silver yang ada di topeng utamanya ini, dan warna hitam untuk keseluruhan kepalanya ini teman-teman. Dan untuk topengnya sendiri, di sini itu kita bisa buka topengnya supaya kita bisa melihat wajah dari War Machine-nya ini. Untuk ekspresi wajahnya sendiri, di sini dia memiliki 2 ekspresi yang berbeda teman-teman. Yang satu ini senang dan yang satu lagi itu marah teman-teman. Jadi di sini ada 2 ekspresi muka. Dan untuk topeng dari Ant-Man ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, di sini itu ada 2 warna yang berbeda teman-teman. Yang satu warna merah gelap yang berada di matanya dan juga mulutnya, dan untuk warna keseluruhan itu berwarna silver gelap teman-teman. Di sini untuk detail dari topeng Ant-Man-nya ini, kalau kita bisa lihat di antara matanya itu ada garis merahnya teman-teman. Dan untuk di bagian mulut bawahnya itu, kalau kita bisa lihat itu sepertinya seperti untuk pernafasan Ant-Man-nya teman-teman. Dan kalau kita bisa lihat bersama-sama wajahnya itu, di sini untuk wajahnya sendiri dia itu memiliki 2 ekspresi wajah. Yang satu ini senang dan yang satu lagi itu seperti terkejut teman-teman. Jadi ada 2 ekspresi wajah juga teman-teman, sama seperti War Machine. Untuk bagian torso sampai bagian celana dari kedua minifigur ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, mereka ini sama-sama memakai baju dan juga celana berwarna putih teman-teman. Dan di sini untuk bagian jari tangannya, mereka itu juga sama-sama memakai sarung tangan berwarna hitam teman-teman. Untuk detail bagian torsonya, kalau kita bisa lihat itu seperti kemodernan teman-teman, dan ini sama seperti Avenger Endgame. Dan untuk kakinya sendiri itu sama kemodernan dan juga sama seperti torsonya juga teman-teman. Di kedua minifigur ini kita mendapatkan aksesoris teman-teman di setiap minifigurnya. Contohnya di sini untuk War Machine dia itu mendapatkan aksesoris di berupa punggungnya. Fungsinya itu untuk menaruh senjata teman-teman. Dan contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan untuk si Ant-Man di sini kita mendapatkan aksesoris berupa rambut teman-teman. Dan kalau gitu kita akan ganti saja ya teman-teman aksesorisnya. Jadi seperti ini kalau si Ant-Man lagi nggak pakai topengnya teman-teman. Jadi ada rambutnya, nggak seperti si War Machine ini yang tidak memiliki aksesoris di kepalanya karena dia kan botak. Jadi kalau begitu aku lanjut ya ke kelompok berikutnya. Untuk kelompok minifigur kedua ini, kalau kita bisa lihat bersama-sama, mereka ini adalah tokoh penjahatnya teman-teman. Dan setauku mereka ini adalah prajuritnya Thanos teman-teman. Jadi mereka jahat teman-teman. Dan menurutku mereka ini benar-benar sama ya teman-teman. Dari wajah sampai ke kaki itu mereka sama, nggak ada yang beda. Paling yang membedain cuma aksesorisnya teman-teman. Berarti aku cuma review yang satu aja karena itu udah mewakili ya teman-teman. Untuk bagian kepalanya kalau kita bisa lihat dia ini tidak ada aksesoris, dia ini botak ya teman-teman. Dan untuk ekspresi wajahnya dia ini nggak tahu ekspresinya apa, tapi kayaknya sih ya marah ya teman-teman, karena monster kan kayaknya pemarah ya teman-teman. Dan untuk bagian torsonya detailnya itu seperti ini teman-teman, seperti ada kerak-keraknya teman-teman, yang warnanya itu warna emas teman-teman. Dan untuk bagian kakinya sih aku nggak perlu bahas karena itu kosong, nggak ada detailnya sama sekali. Dan untuk bagian belakangnya itu sama teman-teman. Jadi di kepalanya ini, di belakangnya itu kan ada detailnya juga teman-teman, seperti kerak-keraknya, sama seperti di punggungnya. Dan warnanya itu, keraknya itu warna emas teman-teman. Kok bisa ada kerak warna emas coba? Dan untuk aksesoris yang kita dapat dari kedua minifigur ini, yaitu untuk minifigur monster yang pertama ini, kalau kita bisa lihat yaitu mendapatkan sebuah cakar Wolverine ya teman-teman, yang bukan sebenarnya cakarnya Wolverine. Itu cuma seperti cakar yang warnanya emas teman-teman. Dan untuk minifigur monster yang kedua ini, kalau kita bisa lihat aksesorisnya itu berada di punggung. Dan nggak tahu itu fungsinya apa, tapi yang pasti ini seperti tangan ya teman-teman. Jadi tangannya itu ada 6 teman-teman, 1, 2, 3, 4. 4 itu ada di punggung dan 2 itu tangan aslinya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini karena kita sudah bahas semuanya mulai dari atas sampai bawah, kalau gitu kita lanjut ke previewan berikutnya ya teman-teman. Akhirnya aku sekarang bisa mereview robotnya ini, dan kalau begitu aku akan review saja robotnya ini secara jelas, dan mungkin aku akan jelaskan beberapa detail-detailnya juga teman-teman. Dan aku juga mau cerita sedikit tentang robotku ini. Jadi pada saat aku perakitan itu, bagian kakinya itu engselnya patah teman-teman, dan ini patahnya teman-teman. Nah,
Yang patah itu bukan satu tapi dua. Sayangnya sih di sini aku cuma bawa satu ya teman-teman. Dan oleh sebab itu aku akhirnya berpikir panjang, mumpung ada solusinya teman-teman. Dan aku punya beberapa barang yang akhirnya bisa menggantikan kakinya ini, walaupun tidak sama persis ya teman-teman. Dan seperti ini gantinya teman-teman. Sebenarnya itu engselnya itu bolanya ini besar teman-teman, tapi karena aku punyanya kecil ya, jadi aku ganti kecil lah teman-teman. Ya karena itu yang aku punya teman-teman. Dan akhirnya sekarang kaki dari robot ini itu sekarang seperti lecet teman-teman. Dan ya walaupun begitu dia tetap bisa berdiri teman-teman, tapi ya begitu, dia tidak bisa berdiri tegak, karena kalau dia diberdirikan tegak dia maka akan jatuh teman-teman. Jadi kalau aku bisa lihat, menurutku robot ini itu ukurannya besarnya itu sama seperti robot plastik yang dijual di toko mainan teman-teman. Dan aku dulu itu sempat punya robot-robotan plastik tersebut, dan jujur besarnya itu sama teman-teman. Dan untuk pose dari robot ini itu menurutku sangatlah gagah sekali teman-teman, apalagi ditambahi dengan badannya yang seperti besar ini teman-teman. Dan walaupun dia ini seperti kecil, maksudnya itu pendek, tapi dia ini memiliki tubuh yang besar sehingga seperti gagah teman-teman. Untuk bagian tangannya kalau kita bisa lihat bersama-sama di sini itu bisa gerak teman-teman, bisa diginiin teman-teman, bisa kita majuin, kita mundurin, dan kita naikin seperti ini bisa teman-teman. Dan di sininya juga kita bisa seperti ini kan teman-teman. Dan untuk bagian lengannya ini di sini juga bisa kita putar seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah kalau kita bisa lihat di sini itu robotnya itu memiliki jari juga teman-teman. Jadi jarinya itu juga bisa digerakin. Jadi seperti ini kalau digerakinnya. Ini bisa seperti pose memukul dan bisa seperti ini teman-teman. Untuk bagian kaki dari robotnya ini kalau kita bisa lihat di sini itu di bagian selangkangannya itu dia ini bisa berputar seperti ini teman-teman. Bisa jongkok dan juga bisa berdiri tegak. Dan kebetulan sih dia bisa berdiri tegak ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan di sini juga itu seperti ada lututnya juga teman-teman. Untuk badan dari robotnya ini bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau kita buka itu bisa dimasukin minifigur teman-teman. Nah aku akan buka dulu ini apa badannya ini. Nah seperti ini kalau dibuka teman-teman. Dan kita akan masukin war mesinnya di sini teman-teman. Nah di sini ya, bentar ya. Nah ini lalu kita tutup kembali supaya war mesinnya nggak jatuh teman-teman. Nah seperti ini kalau war mesinnya ada yang di dalamnya. Nah jadi robotnya ini bisa dimasukin oleh minifigur. Dan ini bener-bener keren ini posenya ini teman-teman. Aku foto bentar lah. Klik. Nah sudah. Dan lumayan teman-teman karena posenya benar-benar bagus ini. Jadi aku foto lah ya. Oke kita lanjut ke topik ya teman-teman. Dan untuk bagian belakang dari robotnya ini kalau kita bisa lihat bersama-sama ya nggak ada yang detail-detail yang menarik teman-teman. Dan itu aja sih. Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman. Nah di sini kan kalau kita bisa lihat di sini tuh ada seperti minigun gitu ya teman-teman, dan di sini juga ada seperti tembak gitu ya yang bentuknya kayak misil. Nah kita akan uji apakah mereka ini bisa menembak beneran gitu teman-teman. Kalau gitu aku akan uji saja ya teman-teman. Kalau begitu aku akan uji dulu di minigunnya ini ya teman-teman. Kita harus pegangin ini soalnya nanti jatuh lagi. Bentar ya. Bisa kah ini? Kayaknya bisa teman-teman. Tuh bisa kan? Tuh, jadi bisa ya teman-teman. Kalau gitu kita coba yang misilnya ini teman-teman. Katanya sih bisa disuntik ya teman-teman. Nah, bisa sih teman-teman, tapi harus ditekan gini teman-teman biar terlontar gitu. Jadi intinya di sini robotnya itu bisa teman-teman. Di sini minigunnya bisa berfungsi dan misilnya juga bisa berfungsi teman-teman. Jadi kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya ya teman-teman. I am robot and you but Jadi teman-teman, menurutku mainan yang satu ini menurutku sangatlah bagus dan sudah memenuhi kriteriaku teman-teman. Dan sebenarnya mainan dari Brick Bella ini ada yang originalnya teman-teman, yang miliknya Lego teman-teman. Dan yang miliknya Lego itu harganya cukup mahal sekali, dan aku daripada beli yang asli ya mending beli yang ini teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak lagi produk yang sama seperti ini tapi yang produksi beda teman-teman. Dan aku kebetulan sih beli yang miliknya Brick Bella teman-teman. Mainan yang satu ini menurutku sangatlah cocok untuk teman-teman yang suka dan juga hobi mengoleksi dan juga mengumpulkan mainan-mainan yang bertemakan superhero teman-teman. Apalagi superhero dari Marvel. Ya, aku penggemarnya Marvel teman-teman. Jadi karena aku penggemarnya Marvel ya aku belilah produk yang berkaitan dengan superhero Marvel teman-teman. Untuk harga dari mainan ini sendiri, di sini aku membelinya dengan harga Rp155.000 teman-teman.
Dan mungkin harganya itu bisa lebih dari harga yang aku beli ataupun bisa kurang teman-teman. Dan untuk media pembeliannya sendiri mungkin teman-teman bisa cari di toko-toko online ataupun toko-toko mainan kesayangan teman-teman. Jadi kalau begitu cukup di sini dulu ya perjumpaan kita di video hari ini. Jangan lupa teman-teman support terus channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Kalau begitu aku mau undur diri, aku mau minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah pengucapan. Sampai bertemu di video-videoku selanjutnya. Bye-bye. Ayo bilang bye-bye, bye-bye. Oh, enggak bisa. Bye.